Cerita tentang seorang pria pencuri jenaka berusaha keras menciptakan keberuntungannya sendiri, menemukan jalan merubah takdir kehidupan rendahnya setelah masuk penjara, merancang ide kreatif pencurian selama 3 tahun lamanya, menargetkan penyimpanan industri perhiasan terbesar di London, membabat habis 200 juta pound sterling tanpa terdeteksi. Mari kita langsung perdengarkan saja senandung ceritanya. Emas dan berlian sudah ditetapkan sejak lama dari zaman nenek moyang sebagai penilai martabat duniawi. Dikarenakan kedua benda ini teramat sangat mahal, tak semua orang bisa memilikinya. Ketika seseorang menginginkannya, ada 2 hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama, sangat lazim dicapai dengan kerja keras. Yang kedua, hanya dilakukan oleh para maniak. Mereka tinggal mencurinya dari para bangsawan. Anehnya, pria ini melakukan yang kedua. Kita sebut saja namanya Alex dan rekannya Judas. Mereka tak mencuri di bank seperti pencuri model lama, lebih memilih mencuri dari brankas para bankir itu sendiri. Orang ini adalah penegak hukum bernama Frank Baskin. Baru saja memeriksa TKP pencurian, di mana Alex membabat habis harta seorang bankir. Tentu saja jam tangan mahal yang dicuri harus diuangkan jika ingin menikmati hasilnya. Orang ini adalah penadah bernama Danny Jones. Langganan Alex menukar hasil curiannya dengan uang. Semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Bisa melenggang bebas dengan semua kemewahan. Tapi itu hanya bertahan selama 3 minggu lamanya. Judas tertangkap karena sembarang menjual hasil curian bagiannya. Alex juga tak luput dari kesialan. Judas menceritakan semuanya di hadapan polisi. Alex ikut ditangkap diringkus bersamanya. 3 tahun penjara adalah apa yang ia terima. Tapi itulah risiko pekerjaannya. Harus diterima dengan berlapang dada. Selama di penjara, Alex sekamar dengan seorang anggota mafia Hungaria bernama Charlton. Setelah setahun berlalu, mereka pun semakin dekat, mulai membicarakan banyak hal, juga termasuk tentang bisnis. Sang bos sedang mencari seorang pencuri handal yang bersedia melakukan pembobolan. Alex adalah orang yang direkomendasikan. Setelah 3 tahun berlalu, Alex akhirnya bebas dengan senyuman manis di wajahnya. Bayangan kesuksesan bergelimangan harta sudah terpampang dalam angannya. Sesuai kesepakatan, Alex pergi ke rumah bosnya Charlton, wanita berbahaya bernama Elizabeth, pemimpin mafia Hungaria yang terkenal dengan kekejamannya. Layaknya mafia berkelas, tutur katanya sangat lembut, tapi itulah tanda seorang yang telah melalui banyak hal. Asam garam dunia telah lama dirasakannya. Memberikan beberapa pertanyaan sebagai penguji keberanian, membaca sifat dari wajah, menilai gestur sebagai kecakapan. Alex memang memilikinya. Elizabeth sangat puas. Target pencuriannya adalah Hatton Garden, industri perhiasan terbesar di London. Jika ini berhasil, akan menjadi sejarah pencurian terbesar di dunia. Tapi Alex membutuhkan akses kunci dan kode alarm, mematikan CCTV. Semua tak mudah dilakukan. Menilai dari berapa banyak jumlah yang disimpan di sana, tentulah keamanannya bukan sekedar mainan. Tetapi rupanya Elizabeth sudah mempersiapkan kunci dan kode akses alarmnya. Alex hanya perlu menangani CCTV, mencari jalan masuk ke dalam brankas. Rencana besar ini tentunya tak bisa dijalankannya seorang diri. Mencari rekan yang bisa diharapkan tentu sebuah keharusan. Orang pertama yang menjadi pilihan adalah Danny sang penadah. Alex menyapa layaknya teman lama. Pelukan hangat kerinduan bagaikan anak dan ayah setelah terpisah selama 3 tahun. Menjelaskan tentang rencananya melakukan pembobolan terbesar dalam sejarah kota London. Danny mencemooh, setiap orang yang pernah tidur dalam sel dingin itu selalu membual tentang omong kosong. Tentang pekerjaan menghasilkan kekayaan, 90%-nya hanya bualan saja. Tapi Alex adalah manusia 1000 dari 1. Bukan seorang pembual. Selama bertahun-tahun dalam bisnisnya selalu menepati janjinya dan ucapannya. Itulah kenapa kepercayaan itu lebih berharga dari kekayaan. Jangankan dalam bisnis legal, dalam dunia kejahatan pun kepercayaan itu sangat berharga. Setiap janji yang terucap di lisannya akan selalu ditepatinya meski harus menghilangkan nyawa.
Target kali ini adalah brankas penyimpanan Hatton Garden, industri perhiasan terbesar di London. Danny yang seorang penggelut bisnis ilegal tentu saja punya banyak kenalan para ahli dalam mencuri. Tapi jika ingin menggunakan cara lama, para jenius lama ini mungkin sudah tua. Semoga saja kejeniusan mereka masih tersimpan di kepala. Membujuk para lansia tak semudah membujuk para pemuda. Harus menggunakan pendekatan yang tepat. Danny membutuhkan waktu melakukannya. Sementara itu di sebuah stadion, mantan polisi bernama Frank Baskin yang dulu berhasil menangkap Alex pergi menemui seseorang bernama Marcos, pria dengan jabatan penting di kota itu. Si Marcos telah mendapatkan informasi jikalau mafia Hungaria menyuruh Alex membobol brankas Hatton Garden. Dia ingin agar Frank membantunya untuk mengambil bagian dari salah satu kotak penyimpanan dengan nomor 175. Sebagai bawahan, Frank tak berani menolaknya. Berlanjut di pemakaman, Danny bertemu muka dengan teman lamanya bernama Brian, seorang lelaki tua legenda pencuri di masanya, menjelaskan tentang rencana besarnya dari seorang teman yang bisa dipercaya bernama Alex. Tentunya dengan berbalut sedikit dusta, untuk memperindah sedikit hayalan setelah mendapatkan harta. Juga tentang bagaimana cara menikmati sisa hidupnya. Ketika target pembobolan Hatton Garden disebutkan, Brian sedikit gentar. Industri perhiasan terbesar di London ini tentulah tempat yang luar biasa dengan sistem pengamanan yang canggih. Tulang tuanya yang mulai rapuh mungkin sudah tidak bisa lagi ikut bermain dalam permainan besar itu. Meski dirinya menolak, dalam perjalanan pulang, Brian tetap memikirkannya dalam lamunan. Saat itulah lelaki tua penumpang bis menjatuhkan kartu wisatanya. Brian hanya mengambilnya sambil menatapnya. Saat itulah ia menyadari untuk menghabiskan masa tua penuh kebebasan itu membutuhkan uang yang banyak. Hidupnya mungkin tersisa sedikit, tapi haruslah dihabiskan penuh kesenangan. Brian tak jadi pulang, ia berbalik mengajak Danny bertemu Alex. Meski telah berubah pikiran, Brian masih tetap menanyakan rinciannya, siapa yang menjalankan dan Alex dijalankan oleh siapa. Ia membutuhkan nama si pengendali untuk membuatnya percaya. Alex mengatakan dengan jujur, ini adalah mafia Hungaria, seorang bos wanita bernama Elizabeth. Brian langsung diyakinkan, siapa yang tak kenal Elizabeth, mafia kejam yang selalu menepati janjinya. Tapi Brian menegaskan, kalau semuanya harus dilakukan dengan caranya, tiada tawar-menawar. Setelah mengetahui sepak terjang lelaki tua di depannya, Alex setuju saja menopangkan nasib masa depannya. How do I know it's on the level? I'm asking him. Ketika kesepakatan telah ditetapkan, Brian berencana membawa lagi dua sahabatnya. Satunya bertugas menjadi tukang pengangkut dan satunya lagi menjadi sopir. Inilah yang dimaksud seorang sopir sekaligus informan bernama Collins. Dan ini adalah pengangkut jenius bernama Terry yang pernah tertangkap karena perampokan besar di tahun 90-an. Meski mereka sudah menua, mereka tetaplah legenda pada masanya, memiliki keahlian yang mungkin sulit disetarakan dengan pemuda zaman sekarang. Ada banyak rekaman pengalaman bertahun-tahun kehidupan dalam kepala mereka. Di sisi lain tempat, Judas yang bersiap pergi didatangi oleh Frank, menginterogasinya informasi yang ia tahu tentang pembobolan Hatton Garden terkait Alex. Judas tak berani berbohong, ia menceritakan apa yang ia tahu. Alex memakai barang antik lama, para pencuri legen yang sudah ujur. Ia malah meragukan keberhasilan sahabatnya itu. Tulang tua kropos yang susah berlari, menopang tubuh sendiri saja tertatih-tatih. Bagaimana bisa mencuri di Hatton Garden yang keamanannya sangat canggih dan ketat? Frank bukan orang bodoh. Ia sangat mengenal seorang Alex, si jenius yang sangat teliti. Tidak mungkin bertaruh nasibnya pada orang sembarangan. Sebelum pergi, Frank memaksa Judas melaporkan apapun informasi terbaru kepadanya. Di hari berikutnya, barang antik tua ini berkumpul di markas perencanaan, termasuk Colin dan juga Terry yang terus mengoceh, menceritakan tentang keperkasaannya di waktu muda dalam menaklukkan para wanita. Brian dan Alex datang, membawa berkas perencanaan yang sudah dirancang oleh sang jenius Brian. And he gives her this great bird should be floating on air, right? He's just spent 5 minutes of his... He asks her again. Now, she looks up to him and she says... So, what? Think he's gonna do, eh? She is bobbing up and down in a wheelchair like...
Penyampaian pertama di mulut Brian seperti kata kejutan. Kita akan membobol penyimpanan brankas Hatton Garden, brankas industri perhiasan terbesar di London. Seperti petir di siang bolong, Colin dan Terry langsung terkejut. Sangat pesimis bagaimana bisa melewati keamanan dengan tubuh tua mereka. Ini seperti mimpi dalam kegilaan. Tetapi Brian meyakinkan mereka bahwasanya Alex telah mengetahui seluruh informasi terkait sistem keamanan. Dia akan mengurusnya untuk mereka. Yang perlu dilakukan adalah membawa alat pembobol brankas masuk ke dalam, hanya itu saja. Kepercayaan kembali mengambil alih logika. Karena semua itu keluar dari mulut Brian, Colin dan Terry mempercayainya saja. Apalagi saat Danny menyebutkan jumlah target mereka yang diperkirakan lebih dari 100 juta pound sterling. Sangat sepadan dengan risikonya. Ketika semuanya sudah bersepakat, rencana pun dimulai. Setiap harinya Terry bertugas mengintai secara rinci pergerakan para penjaga di Hatton Garden. Danny bertugas membeli satu persatu perlengkapan di pasar gelap, dengan maksud agar pembelian barang itu tak bisa dilacak. Sementara Colin bertugas mencari mobil yang tidak terdaftar sebagai transportasi pembawa hasil curian. Jika saja mereka tertangkap, mobil itu tak akan terdeteksi. Brian sendiri sebagai perencana turun langsung masuk ke dalam gedung dengan berpura-pura ingin menyimpan berlian di sana. Dalam penyamarannya, Brian bisa melihat letak brankas dan juga sistem pengamanan yang digunakan di dalam gedung. Juga berhasil menghafal di mana saja letak CCTV pengintai. Call me John. Setelah semua diamati dengan seksama, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Brian dan Alex mengecek kembali denah dari Hatton Garden, berencana membuat lubang untuk masuk ke dalam brankas terbesar di kota London itu. Setelah semua persiapan dan pengintaian selesai, Brian memutuskan untuk melaksanakan pencurian pada hari Paskah, bertepatan dengan hari libur akhir pekan. Mereka memiliki waktu yang cukup lama, 3 hari untuk membobol brankas itu. Tanpa diketahui Brian dan semua rekannya, Alex menyerahkan rencana yang telah dibuat kepada Elizabeth. Mafia Hungaria terkenal dengan ketepatan janjinya, tapi juga menuntut orang lain dengan standar yang sama. Elizabeth tidak memberikan kunci utama dan kode alarm, melainkan menjualnya seharga 14 juta pound sterling dalam bentuk permata. Jika pembobolan itu gagal dan Alex tidak bisa membayar hutangnya, maka amplop itu harus dibayar dengan nyawanya. Sedangkan para lelaki tua bersantai di sebuah kafe sambil bergurau, bercerita mengingat masa lalu. Saat itulah sekelompok pemuda seperti mengolok cerita Terry tentang masa mudanya. Harga dirinya sebagai orang tua terasa diinjak-injak. Ia langsung berdiri ingin memberikan pelajaran. Tapi Brian dengan cepat berdiri juga menengahi. Ia sadar tulang tua kropos mereka takkan sanggup melawan para pemuda. Ia langsung mengajukan sebuah permainan untuk mendamaikan situasi. Ini adalah solusi terbaik. Jika sang pemuda tidak bisa menebaknya, ia harus meminta maaf kepada Terry. Jika berhasil menebaknya, Brian akan membayar semua tagihan mereka di malam itu. Ini adalah pertanyaan hanya dengan satu kesempatan. Orang yang menciptakannya tapi tak menginginkannya. Orang yang membelinya tapi tak memerlukannya. Orang yang memerlukannya tapi tak menyadarinya. Apakah itu? Sebuah pertanyaan yang cukup sulit membuat si pemuda menyerah. Jadi, menurut kalian apa jawabannya? Silahkan ketik di kolom komentar. Di waktu yang sama dengan tanpa sengaja, terlihat Elizabeth, sang bos mafia, bertatap muka dengan pejabat Markus. Sepertinya dari cara bertegur sapa itu mereka pernah memiliki hubungan khusus di masa lampau. Terlihat dari mata satu sama lain, ada rasa dendam dan kebencian terpancar di sana. I don't bet unless I know I'm gonna get it's winning. Sedangkan Alex saat dirinya bersiap pergi, tiba-tiba dicegat oleh Frank, langsung dipaksa mengikutinya. Frank langsung menyebutkannya kepada Alex. Semua kabar yang masuk ke London tak pernah luput dari pendengarannya, termasuk tentang mafia Hungaria mencari kandidat untuk membobol Hatton Garden. Alex segera menyadari bahwa Frank sudah mengetahui rencana pencuriannya. Tak mau panjang lebar, Frank langsung menjelaskan kalau ia tak akan mengganggu rencananya, asalkan ia juga mendapat bagian dalam pencurian. Hanya satu kotak dengan nomor 175.
Di pagi harinya, 1 hari sebelum Paskah, masalah tak terduga menghampiri. Brian sang kepala Ahoy jatuh pingsan. Mereka segera pergi menjenguknya untuk memastikan apakah rencana akan tetap dijalankan. Besok adalah waktunya. Jika Brian tak bisa ikut, mereka akan tetap melakukannya tanpa Brian. Brian cukup kesal. Ia memastikan dengan tegas, ia pasti akan datang, hanya saja mungkin sedikit terlambat. Ketika Alex kembali ke markas, ia dikejutkan oleh kehadiran Elizabeth di sana menunggunya. Wanita pemimpin ini langsung memperingatinya tentang keterlibatan Frank. Ia sangat tidak menyukainya. Frank adalah ular berbisa, akan mematuk siapapun ketika ada kesempatan. Alex menjelaskan kalau Frank adalah polisi yang pernah memenjarakannya dulu, tapi sekarang ia telah pensiun. Orang ini hanya menginginkan 1 kotak saja dalam pencurian itu. Walaupun begitu, Elizabeth tetap kecewa. Alex harus menyerahkan 14 juta miliknya pada hari Paskah tanpa penundaan. Inilah pagi hari yang ditentukan telah tiba. Langit begitu cerah seakan merestui pekerjaan mereka. Danny pergi menjemput Brian, tapi sang anak melarangnya, tak membiarkan orang tua lemah itu pergi kemanapun. Colin mengusulkan menculik Brian secara paksa, tapi Terry segera melarangnya. Mereka bisa dipenjara sebelum beraksi dalam kasus penculikan lansia. Tak mau ambil pusing, Terry memutuskan bekerja tanpa Brian. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidupnya. Bisa saja 1 minggu lagi ajalnya akan tiba. Sebuah permainan dalam kesenangan, tantangan terakhir dalam kehidupannya. Alex juga sudah bersiap merubah nasibnya, menciptakan keberuntungannya sendiri, menulis jalan takdirnya sendiri dalam sejarah, membuat semua orang di dunia mengingatnya, mencatat rekornya sendiri sebagai pencuri terbesar di kota London. Dengan menggunakan pakaian kerja perbaikan jalan, segera pergi ke Hatton Garden untuk menutupi CCTV dengan velg hitam. Sambil menunggu rekan tuanya tiba, Frank mengirim pesan mengingatkannya tentang kotak nomor 175. Itu adalah miliknya tanpa dibuka, harus dengan kotak yang utuh. Sedangkan Brian pergi menyelinap saat anak lelakinya tertidur di ruang tamu. Pergi sendiri entah berjalan kaki atau naik taksi. Ketika mobil pengangkut alat itu tiba, Brian juga tiba tepat waktu. Shall we? Setelah semua seragam digunakan, 4 pasukan lansia masuk lewat pintu samping dengan mudah, karena memang sudah ada kunci pembuka di tangannya. Lanjut tugas Alex masuk ke ruang keamanan, mematikan sistem alarm dengan memasukkan kode yang didapatkan dari Elizabeth. Bos mafia itu tidak bohong, alarm seluruh gedung benar-benar telah dimatikan. Terry bersama Brian segera masuk menyeret 2 buah tempat sampah yang berisi peralatan pembobolan. Sementara itu, Colin menunggu di dalam mobil sambil memeriksa keadaan, siap melaporkan apapun yang terjadi di luar gedung. Sangat simpel sebenarnya, tinggal turun menggunakan tali, tanpa merusak lift. Tapi, tulang tua kropos itu sudah tak bisa diajak kompromi. Turun menggunakan lift adalah sebuah keharusan. Terry meninggalkan tirak di pintu lift itu, membiarkannya terbuka menandainya sebagai kerusakan. Sedangkan Danny dan Alex turun lewat jalan pintas bertiti di jalur lift. Setelah berhasil turun ke bawah, Alex langsung mencungkil pintu dari bawah, menggunakan dongkrak membukanya, lanjut memotong jeruji yang menghalangi akses ke ruang berangkas. Di dalam sana, seorang Danny dengan santainya duduk sambil ngopi, menunggu rombongan Brian dengan peralatannya. Suasana itu terlihat sangat rileks. Tak ada ketegangan, mungkin karena sudah terlalu sering menghadapi situasi yang sama. Ketegangan itu telah lenyap. Pencurian yang mereka lakukan dianggap seperti sebuah permainan. Si jenius Brian sangat senang. Sekarang ide rencananya akan digunakan membobol berangkas terbesar itu. Bor besar segera dikeluarkan dari tempat sampah, dirakit dengan modifikasi dudukan berat supaya selalu stabil dalam membentuk lubang. Dengan perlahan mereka bergantian memegang bor itu hingga 1,5 jam telah berlalu. Namun itu hanya sepertiga yang berhasil dilobangi. Dalam 3 jam harus 1 lubang yang berhasil dibuat. Itulah rencananya. Sementara Terry tampak mulai kelelahan. Ia sudah tak sanggup mengikuti instruksi sesuai rencana. Mungkin karena terlalu banyak ngopi hingga air seninya penuh. Bergegas pergi untuk membuangnya.
Namun, tak tahu pula arah toilet di mana, terpaksalah Alex menjadi penunjuk jalan baginya. Well, I suppose taking a piss. Saat menunggu Terry keluar, Alex menemukan hal yang janggal dengan alarmnya. Segeralah ia menelpon Frank menjelaskan bahwa alarm sudah dimatikan. Ternyata masih aktif memancarkan alarm senyap. Frank harus memastikan apakah mereka sudah ketahuan atau belum. Sayangnya, alarm senyap itu tidak terhubung ke kantor polisi. Itu malah terhubung langsung dengan perusahaan keamanan swasta. Ia tak punya wewenang. Alex yang panik memutuskan membatalkan misi, tetapi Frank menuntutnya untuk melanjutkannya. Semua sudah terlanjur dilakukan setengah jalan, harus segera diselesaikan. Juga, kotak pesanan itu sangat penting. Itu milik seorang pejabat di kota London. Ia mengancam akan menelpon rekan polisinya jika Alex berani mundur. Dan ternyata, Terry sudah berada di sampingnya. Mengetahui kalau Alex telah menelpon seseorang. Karena tak ingin merusak rencana masa depannya, Alex hanya bisa mengakui jika barusan yang ditelepon adalah kenalannya seorang mantan polisi, meminta bantuan memeriksa alarm senyap yang tiba-tiba aktif. Tapi semuanya sekarang telah terkendali sesuai rencana. Brian yang teliti bisa membaca dari situasi raut wajah Alex. Tentunya bantuan dari mantan polisi itu tidaklah gratis, harus dibayar dengan sesuatu. Semua orang harus mengetahuinya. Apa itu? Alex mengatakan dengan jujur, sudah sedari awal mereka telah membuat perjanjian kesepakatan sebelum pencurian dilakukan. Itu adalah kotak nomor 175 akan menjadi milik si mantan polisi. Hanya itu sebagai imbalan bantuannya. Perundingan segera terjadi. 3 lansia mulai ragu, tapi Brian si pengambil keputusan akhir. Itu hanya 1 kotak. Masih ada ratusan kotak lagi di dalam sana. Tidak ada ruginya menukar keselamatan mereka dengan 1 kotak saja. Pengeboran kembali dilanjutkan setelah kesepakatan bersambung. Setelah hampir 3 jam berlalu, 1 lubang berhasil ditembus. Namun itu belum cukup bisa memasukinya. Harus membuat 2 lubang lagi agar tubuh manusia bisa masuk. Inilah saatnya makan malam demi mengisi tenaga tua yang mulai lesu. Semua orang makan dengan lahapnya. Di waktu yang sama, seorang pemuda mendekati gedung. Colin segera waspada memperingati lewat radio. Pekerjaan segera dihentikan. Semua orang pergi ke depan memantau pergerakan. Entah apa yang dilakukan pemuda itu. Ia menjinguk ke dalam sambil mengumpat dalam setiap kata kemarahan. Dan ternyata orang ini adalah penjaga malam di lingkungan itu. Istrinya menelpon dan memesan sesuatu yang tidak dijual orang lagi di tengah malam itu. Hingga membuatnya marah, kesal, dan pergi meninggalkan tempat itu. I'm ready, fellas. Yeah, I'm on it. Without me. Semua orang menjadi lega bagaikan hujan di tengah kemarau. Pengeboran kembali berlanjut. Setelah 3 jam lagi berlalu, 3 lubang telah dibentuk. 1 perkara lagi harus dikerjakan. Mendorong lemari besi penghalang lubang yang mereka buat. Menggunakan pendorong hidrolik yang dimodifikasi menggunakan mesin bor. Semuanya sibuk mempersiapkan peralatan itu dalam perakitan. Malang nian nasibnya Brian. Pingsan di tempat itu akibat kelelahan. Belum lagi masalah selanjutnya datang berganti. Kabel penghubung jalur listrik dan gas itu terputus. Seperti kesialan demi kesialan menimpa, Alex memutuskan berhenti, pergi dengan meninggalkan peralatan itu di sana. Memanggil Colin segera menunggu di pintu samping penjemputan. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa Brian. Inilah titik balik dalam hidup seorang Alex. Rencana besar dengan risiko besar. Pilihan telah dibuat, harus dihadapi dengan berlapang dada. Masih ada waktu 2 hari lagi. Lanjutkan pencurian atau berhenti. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat sulit dibuat. Saat itulah Frank mengirim pesannya, meminta kotaknya segera diserahkan, atau dalam 24 jam jika pencurian itu gagal, polisi akan menangkap Alex bersama para lansia. Lanjut di sebuah kafe, terlihat Danny, Colin, dan Terry bertiga termenung tanpa melakukan apapun. Mereka sadar masih ada 2 hari waktu yang tersisa. Kenapa tidak melanjutkannya saja? Tiba-tiba sang pemilik kafe menyerahkan telepon. Itu adalah Brian, mengajak mereka melanjutkannya saja.
Ketika Alex sedang terlelap dalam tidurnya, ia terbangun seakan bermimpi, melihat Elizabeth mendatanginya, bersiap mengeksekusinya. Bilah besi di tangan disiapkan untuk melayang dalam pukulan. Untunglah itu hanya ilusi dalam ketakutan. Yang datang hanyalah 3 lansia. Mereka membujuk Alex kembali melanjutkan saja pencurian. Jalur kabel yang putus telah dibeli penggantinya. Inilah pilihannya, hanya melakukannya, apa susahnya. Hasil adalah bagian akhir, tak perlu merisaukannya. Yang penting sekarang adalah mengerjakannya. 4 orang pergi bersama. Colin menunggu di mobil seperti sebelumnya. Alex bersama Terry dan Danny pergi ke dalam mengaktifkan kembali hidroliknya, melanjutkan penumbukan yang telah tertunda. Sedangkan Brian, ia sadar diri, kehadirannya hanya menghambat keberhasilan rekannya. Memilih berbaring di tempat tidur menunggu hasilnya saja. Semuanya berjalan begitu mudahnya. Setelah hidrolik dihidupkan, penumbuk itu perlahan berhasil mendorong lemari hingga tumbang. Inilah ruang keserakahan nafsu manusiawi. Harta duniawi yang diangan dapat membeli kebahagiaan. Dengan menggunakan pembuka kunci elektrik, Alex membuka satu persatu lemari penyimpanan itu. Ada banyak emas dan batu mulia tersimpan di sana. Bahkan juga banyak gepokan uang di sana. Menumpuk semakin banyak seiring banyaknya lemari yang terbuka. Inilah kotak nomor 175. Setelah mendapatkannya bersama satu tas jarahan, Alex berniat pergi sendiri. Mereka akan berpisah di sana. Selanjutnya tak ada lagi saling mengenal. Terry bersama Danny melanjutkan mengumpulkan mengaruk habis semuanya. Inilah kebebasannya. Inilah keberuntungan yang diciptakannya sendiri. Berjalan penuh dengan ambisi. Sesampainya di sebuah gang, ia langsung menelpon Judas untuk menjemputnya, membawanya pergi menuju markas persembunyian. Alex bukan orang yang pelit. Ia memberikan 1 biji berlian besar yang sangat mahal sebagai tanda terima kasih. Tapi Judas telah berkhianat sejak awal, memberitahu keberadaan Alex kepada Frank sebelum ia pergi. Sebenarnya apa yang dilakukan Judas tidaklah sepenuhnya salah. Ia hanya takut dipenjara. Takut kebebasannya direnggut kembali. Saat Alex bersiap merapikan semua hasil curian itu, Frank datang dengan ujung pelor di tangannya. Tapi dasarlah sifat manusia. Frank tidak puas hanya dengan kotaknya, karena itu bukan miliknya. Meminta Alex memasukkan separuh hasil jarahannya ke dalam kantong tas. Ia berniat mengambil lebih banyak dari ucapannya. Alex tak berani membantah, hanya melakukan apa yang diminta. Tiba-tiba sang penyelamat muncul, bos mafia Hungaria Elizabeth bersama 2 bawahannya, lengkap dengan ujung pilor di tangan mereka. Frank menjadi gentar, hanya bisa menyerah dengan ambisinya. Elizabeth sangat penasaran dengan apa yang ada di kotak itu. Setelah membukanya, ia cukup terkejut. Sesuatu yang berhubungan dengan rahasia seorang Markus. Mungkin tidak terlihat berharga jika dipandang oleh orang yang tidak tahu. Tapi Elizabeth mengetahuinya, itu lebih berharga dari apapun. Benda itu bisa menghancurkan masa depan Markus. Tapi Elizabeth tidak tertarik mengambilnya. Ia bukan orang yang serakah. Ia hanya mengambil 14 juta pound sterling sesuai ucapannya. Wanita ini sadar, keserakahan hanya akan membuatnya celaka, akan menimbulkan perang di masa depan. Beruntung bagi Frank, Alex bukan orang yang brutal dan pendendam, hanya mengambil moncong pilor itu dan menodongkannya, mengarahkan balik ke tuan lamanya, meminta Frank mengambil kotaknya sesuai kesepakatan. Tapi sebelum Frank beranjak pergi, Alex memanggilnya kembali, menawarkannya kesepakatan baru, menawarkannya 1/4 dari hasil curian itu untuk ganti sebagai kebebasannya, menghapus namanya dari setiap kejahatan yang pernah dilakukannya. Waktu terus berlanjut di besok harinya. Frank bertemu Markus menyerahkan apa yang diinginkannya dalam kotak nomor 175. Pejabat ini sangat puas memuji kinerja Frank dan pergi meninggalkannya. Sedangkan Alex, ia hanya berlenggang bebas dengan satu tas di punggungnya penuh dengan harta karun. Saatnya berlibur, saatnya berpesta.
pergi menggunakan bus antar negara, pergi ke tempat entah berantah di mana tak seorang pun mengenalinya. Kota London menjadi gempar. Pencurian terbesar dalam sejarah Inggris telah terjadi. 200 juta pound sterling telah lenyap tanpa tahu siapa pelakunya. Lalu bagaimana nasib para lansia? Inilah yang terjadi pada mereka. Seperti mimpi yang tertunda, menghabiskan hari dengan berpesta, menabur kesenangan di mana-mana. Tapi sejarah terus berulang. Karena kesalahan satu orang, semua lansia menerima imbasnya. Judas kembali tertangkap karena menjual berliannya di sembarang tempat. 4 lansia, Danny, Terry, Collins, dan Brian kembali ditangkap, mendapatkan hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan Alex, ia tak tersentuh. Tak ada yang tahu dirinya di mana. Tak ada yang tahu siapa nama aslinya. Sedari awal, panggilan Alex adalah nama palsunya. Dan ini adalah ulasan cerita dari plot twist sebenarnya. Alex dengan sengaja memberikan obat bius pada makanan Brian dengan dosis yang pas. Akan bereaksi setelah 20 menit memakannya. Kabel putus hidrolik dengan sengaja ditukarnya sejak awal dengan yang rusak agar pekerjaan terhenti. Tujuannya adalah menyingkirkan Brian si jenius, untuk memuluskan rencananya, menjadikan para lelaki tua itu sebagai tumbal. Sebuah pencurian besar. Jika ingin bebas, harus ada kambing hitam. Tentulah para lansia adalah target yang tepat. Untuk apa dia merekrut para lansia tua dengan tulang keropos itu jika tidak untuk dikorbankan? Memanfaatkan pengkhianatan Judas untuk memancing Frank mendatanginya lebih awal sehingga bertemu dengan penyelamatnya bos mafia RJBet agar lebih mudah membujuknya. Ia tahu Frank adalah orang yang serakah. Kesepakatan yang dibuat dengan Frank adalah untuk menangani penangkapan Judas dan para lansia, mengarahkan kasus itu pada jalur yang tepat, memastikan dirinya bebas tanpa celah. Tentu peran Markus adalah yang utama. Sebagai pejabat berpengaruh, satu kata darinya sangat berguna. Kasus segera ditutup setelah penangkapan para lansia tanpa penyelidikan lebih lanjut. Jadi kawan, berpesta setelah keberhasilan itu memang tidak salah, tapi jangan terlalu terhanyut olehnya sehingga menjadi rusak pikiranmu, menghalangi kecerdasan itu berkembang. Tentukan arah perahu masa depanmu kemana menuju. Sebelum kau capai tempat berlabuh, janganlah berhenti, karena akan ada waktunya badai itu datang. Jika masih di tengah sana, pasti akan terseret olehnya. Dan selanjutnya, film pun berakhir.